Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini kita akan membahas pengukuran aliran fluida ya. Berbagai banyak alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur aliran fluida. Sebelum mengarah ke pengukuran alat fluida, ada baiknya kita refresh dulu ya, apa yang dimaksud dengan pengukuran ya. Pengukuran yaitu suatu proses membandingkan sebuah ukuran yang sudah dispesifikasikan dengan hasil ukur yang akan didapatkan ya. Jadi pada intinya proses pengukuran itu membandingkan ya, atau bisa disebut dengan kualitas ya, bersama dengan pengertian dari sebuah kualitas ya. Seperti kita ketahui, kualitas bisa disebut sebagai proses membandingkan sesuatu dengan spesifikasi yang akan dibandingkan ya. Begitu juga dengan pengukuran ya. Dalam teknik pengukuran ada berbagai macam tahapan ya. Pada proses pengukuran sederhana biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu disebut sebagai sensor atau bagian dari alat ukur yang bersentuhan langsung dengan sesuatu yang akan diukur, apakah itu fluida cair, gas maupun benda padat ya. Setelah melalui sensor, maka akan melewati proses manipulator ya. Manipulator ini fungsinya untuk memanipulasi data yang dihasilkan oleh sensor tadi ya. Jadi ada proses manipulasi ya. Setelah proses manipulator, baru masuk ke proses pengukuran indikator ya. Nah, indikator ini sebagai acuan dari manipulator ya. Misalnya setelah ada sebuah benda yang akan diukur, melewati sensor, setelah sensor melewati manipulator. Nah, dari proses manipulasi ada perhitungan ya, sehingga dihasilkan sebuah hasil ukuran yang ditunjukkan di alat ukur itu sendiri ya. Misalkan ada sebuah contoh alat ukur kecepatan atau speedometer ya. Seperti kita ketahui di speedometer itu ada yang namanya sensor yang terletak pada roda. Nah, di roda itu ada gearbox ya, gearbox yang terhubung dengan roda. Nah, di situ kan ada putaran roda akan ditransfer ke gearbox pada sensor speedometer ya. Nah, dari putaran roda tersebut terus berjalan ke kabel atau as untuk mentransfer putaran dari roda kendaraan tersebut ya. Nah, setelah dari roda masuk ke area manipulator. Manipulator terletak pada speedometer Anda ya. Di dalam bagian speedometer ada berbagai komponen ya, tergantung dari tipe sepeda motor Anda. Kalau tipe sepeda motor Anda terdiri dari peralatan mekatronika, berarti di situ ada setengah mekanik dan setengah elektronik ya. Jadi ada sebuah sistem solenoid ya yang bisa memanipulasi pergerakan dari sensor dari yang terletak di roda tersebut ya. Setelah dilakukan proses manipulasi oleh manipulator, maka hasil manipulasi tersebut akan dikirim ke jarum indikator. Nah, jarum indikator ini yang menunjukkan hasil pengukuran yang telah dilakukan ya. Nah, jadi kita runut kembali, sensornya itu gearbox pada roda Anda, gearbox roda depan biasanya ya untuk sepeda motor ya.
Terus untuk manipulatornya yaitu komponen mekatronika pada speedometer ya. Terus indikatornya yaitu jarum penunjuk yang menunjukkan berapa kecepatan yang dihasilkan oleh kendaraan Anda ya. Oke, kita sekarang langsung ke pengukuran aliran pada fluida ya. Sebelumnya kita definisikan dulu alat ukur dari sebuah fluida ya. Alat ukur aliran sangat diperlukan dalam industri oil, bahan kimia, bahan makanan, air, pengolahan limbah dan lain sebagainya. Sedangkan kuantitas yang diukur bisa berupa volume flow rate, mass flow rate, flow velocity, debit dan segala macamnya ya. Jadi banyak kuantitas yang akan diukur ya. Nah, tergantung dari kebutuhan industri itu sendiri ya. Terus ini ada beberapa instalasi flow meter ya. Ada dua macam dalam proses instalasi flow meter atau alat ukur fluida ya, aliran fluida ya. Ada yang inline, ada yang insertion ya. Nah, kalau yang mode inline menghubungkan bagian upstream dan downstream pada pipa. Nah, sedangkan untuk insertion memasukkan sensor probe ke dalam pipa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada contoh mode inline dan insertion ya. Nah, yang insertion bisa seperti ini. Nah, insertion bisa seperti ini. Jadi dimasukkan sensor ya ke dalam sebuah pipa. Nah, insertion. Kalau yang inline bisa seperti ini. Jadi menghubungkan bagian upstream dan downstream sebuah pipa. Nah, ini ada beberapa hal dalam pemilihan alat ukur ya. Pemilihan jenis ditentukan oleh banyak faktor. Nah, tapi ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan ya, tergantung dari beberapa hal berikut. Yaitu yang pertama, fase fluida yang mengalir. Nah, fluidanya apa yang diukur? Bisa gas, liquid, steam dan segala macamnya. Terus yang kedua, kondisi aliran ya. Bisa bersih, kotor, viskos itu kental, abrasif itu mengikis ya, fluida yang bisa mengikis, terus open channel dan segala macamnya. Terus yang ketiga, kesesuaian fase fluida dan teknologi flow meter ya, dapat dilihat pada flow meter selection page nanti ya. Terus yang keempat, tergantung dari ukuran pipa atau saluran dan kecepatan alirannya. Semakin besar pipa maka dibutuhkan alat ukur yang besar juga ya, begitu juga sebaliknya. Terus yang kelima, sifat fluida ya, antara lain densitas atau specific gravity, terus tekanannya, habis itu temperatur dan viskositasnya ya. Jadi tergantung dari sifat fluida yang lain ya. Misalkan kalau mengukur fluida, ada hal-hal yang berkaitan atau mempengaruhi dalam proses pengukuran, misalnya temperatur. Nah, fluida pada temperatur tertentu akan mempengaruhi proses pengukuran ya. Seperti pada kondisi panas akan mudah terjadi campuran antara fluida cair dan gas misalkan ya, ataupun dari segi kekentalan ya. Nah, semakin kental fluida maka akan sulit diukur. Jadi itu juga mempengaruhi. Terus yang keenam, kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan yaitu temperatur, aransemen itu yang lain-lain seperti korosif, sifat korosif, ataupun eksplosif yang mudah meledak, ataupun bisa indoor dan outdoor. Dari indoor dan outdoor ini mempengaruhi dari tekanan udara luar ya. Nah, kalau kalau yang indoor berarti kan misalkan di dalam sebuah sistem ya, jadi tidak dipengaruhi oleh tekanan dari luar ya. Sedangkan outdoor pasti dipengaruhi oleh tekanan dari luar, jadi harus ditambahkan sebagai faktor koreksi ya.
Terus instalasi metode atau proses metode insertionnya ya, atau instalasinya ya, bisa memakai insertion maupun clamp on atau inline tadi ya. Terus yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketujuh, posisi flow meter juga diperlukan, termasuk penurunan tekanan maksimum yang diizinkan ya. Jadi harus melihat tekanan maksimum yang diizinkan pada alat ukur itu ya. Nah, jadi kalau Anda beli flow meter, Anda harus bisa melihat ya, berapa range ya, atau tekanan maksimum dari sebuah alat ukur itu. Hal ini bisa mempengaruhi pada proses pengukuran seperti akurasi dan presisi ya. Terus berdasarkan hasil pengukurannya, alat ukur bisa dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama kecepatan lokal ya. Nah, kecepatan fluida pada posisi tertentu ya. Nah, misalkan untuk pengukuran kecepatan lokal bisa menggunakan tabung pitot ya. Terus yang kedua kecepatan total ya. Nah, kecepatan total ini maksudnya kecepatan alir rata-rata seluruh penampang luas aliran ya. Nah, untuk kecepatan total bisa diukur menggunakan orifice, venturi, dan rotameter ya. Ini berguna untuk mengukur seluruh penampang luas aliran. Nah, karena kecepatan total itu gabungan antara kecepatan konveksi dan kecepatan lokal ya, seperti kita bahas sebelumnya ya pada kinematika fluida. Sedangkan untuk kecepatan lokal itu berhubungan kecepatan yang berhubungan dengan terhadap waktu ya, hanya terhadap waktu dan pada posisi tertentu ya. Dan untuk kecepatan total gabungan antara kecepatan lokal tadi bersama konveksi ya. Seperti kita ketahui, kecepatan konveksi itu kecepatan yang dipengaruhi oleh perubahan luas penampang ya. Nah, jadi berdasarkan alat ukur tadi dibedakan antara kecepatan lokal dan kecepatan total. Untuk kecepatan lokal biasanya digunakan tabung pitot ya. Terus untuk kecepatan total bisa menggunakan orifice, venturi, dan rotameter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 alat ukur yang sering digunakan pada pengukuran aliran fluida. Nah, yang pertama yaitu pipa pitot ya. Nah, yang kedua ada venturimeter, terus yang ketiga ada orifice, terus yang keempat ada rotameter ya. Nah, oke, ini untuk salah satu alat ukur yang pertama ya, yaitu tabung pitot atau pipa pitot ya. Alat ini digunakan pada salah satunya untuk mengukur aliran fluida pada pesawat terbang. Nah, ini pipa pitot yang berada di bawah sayap pesawat terbang. Nah, ini untuk mengukur kecepatan aliran udara yang melewati sayap ya. Jadi bisa melihat aliran udara yang mengenai sayap. Jadi kita bisa mengantisipasi terjadi aliran dengan kecepatan berapa, nanti bisa dikonversi menjadi tipe aliran apa yang melewati sayap pesawat terbang, apakah itu jenisnya turbulen ataupun laminar. Jadi nanti dikonversikan pada alat ukur di dalam pesawat ya. Nah, sehingga kalau misalkan ada turbulennya terlalu tinggi, angka rinolnya terlalu tinggi, maka bisa diantisipasi untuk mengarahkan pesawat ke area yang aliran fluida yang mempunyai angka rinol yang lebih rendah, yang lebih aman ya, sehingga menghindari turbulensi pada sebuah pesawat terbang ya. Terus bisa juga dipakai di ini otomotif ya. Ini pipa pitot pada bodi Formula One ya. Nah, ini juga digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara yang mengalir pada bodi mobil Formula One ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk melihat berapa sih kecepatan aliran fluidanya ketika fluida tersebut atau udara tersebut
mengarah ke areal bodi yang aerodinamis ya. Nah, kalau di pesawat kan ada yang namanya airfoil ya, airfoil yang mengarah ke atas ya. Nah, cekungannya mengarah ke atas. Sedangkan kalau di Formula One cekungannya mengarah ke bawah ya. Kalau di pesawat terbang terjadi efek lift yang digunakan ya, jadi mencari efek lift sehingga lengkungannya mengarah ke atas ya, sehingga tekanan yang di atas lebih rendah, tekanan yang di atas lebih rendah daripada tekanan yang di bawah, sehingga akan terjadi efek lift atau daya angkat ya. Sedangkan untuk di mobil Formula One itu sebaliknya, lengkungannya berada di bawah sehingga bisa menghasilkan areal pada bawah atau daerah lengkungannya menghasilkan tekanan yang lebih rendah, sedangkan pada bagian atasnya menghasilkan tekanan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan efek drag ataupun daya downforce atau daya ke bawah, sehingga memungkinkan roda dari mobil senantiasa menempel ke jalan dan bisa mempengaruhi efek gesekan dan cengkraman dari roda mobil tersebut terhadap jalan ya. Jadi menghindari kondisi slip pada mobil Formula One ini ya. Berikut tipe-tipe pemasangan dari tabung pitot atau pipa pitot. Di sini ada 3 macam ya. Yang pertama pipa pitot yang biasa dipasang atau yang lebih umum. Bentuknya seperti ini. Ini ada aliran yang mengarah intake dari pipa pitot. Terus sebagian aliran akan masuk ke tabung pitot. Arah ini nanti akan diukur pada instrumen ya. Terus yang kedua ada jenis statis tube ya. Nah, ini bedanya kalau di sini untuk lubang intake-nya berada di samping. Nah, ini di samping. Kalau yang pitot biasa lubangnya besar terus berada di depan. Sedangkan untuk static tube lubang yang masuk ke pipa tube berada di samping dan diameternya kecil-kecil tapi banyak ya. Sehingga bisa mengalirkan fluida ke arah lubang-lubang terus keluar dari sini. Terus dari outputnya nanti akan dihitung, dimanipulasi pada instrumen tertentu sehingga keluar indikator yang bisa mengukur kecepatan fluida. Terus yang ketiga gabungan antara pitot dan statis tube ya. Nah, di sini ada lubang di bagian depan kecil, terus di bagian untuk statis tube yang di bodi dari pipa pitot ya. Ini gabungan antara total pressure dan statis pressure. Kalau yang pitot tube mengukur total pressure ya atau tekanan total. Sedangkan untuk statis tube mengukur tekanan statis ya. Sedangkan pitot statis tube mengukur tekanan total dan tekanan statis ya. Di sini nanti diukur lagi pada instrumen yang akan dibutuhkan. Selanjutnya berikut persamaan-persamaan yang akan kita gunakan dalam pengukuran aliran fluida yang menggunakan pipa pitot atau tabung pitot ya. Misalkan alat ini mengukur kecepatan linier atau kecepatan lokal dari sebuah fluida. Ada area fluida mengalir ke arah kanan seperti ini masuk ke pipa pitot. Pertama kita notasikan aliran pada pipa yang akan diukur sebagai area dengan angka 3 ya. Sedangkan aliran yang masuk ke pipa pitot kita notasikan sebagai angka 2. Terus untuk densitas fluida dalam pipa kita notasikan sebagai rho dalam pipa ini. Terus densitas cairan dalam manometer, di dalam manometer ini pipanya ini kita notasikan sebagai rho m. Pada kondisi ini akan dilakukan pengukuran kecepatan fluida pada posisi 3.
maka harus melakukan pengukuran di antara posisi di dalam pipa dan di dalam pipa pitot. Jadi kan yang diukur pada posisi 3 dan 2. Nah, oleh karena itu kita harus menurunkan dengan persamaan Bernoulli ya, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, pada posisi 3 dan 2 ini kita asumsikan kondisi ketinggian antara fluida Z2 dan Z3 dianggap sama, sedangkan kecepatan aliran fluida di dalam pipa pitot atau posisi 2 kecepatannya sama dengan 0. Nah, maka dengan asumsi ini kita turunkan pada persamaan Bernoulli-nya ya. Di sini bisa kita lihat pada posisi 3 P3 dibagi rho G ditambah V3 kuadrat dibagi 2G ditambah Z3 akan sama dengan P2 dibagi rho G ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ditambah Z2. Nah, terus kita masukkan asumsi-asumsi yang tadi ya. Karena Z2 dan Z3 sama, maka bisa kita coret ya, Z3, Z2 kita coret. Terus karena V2 nya sama dengan 0, maka untuk V2 kita coret, berarti yang di sini coret. Jadi kita sederhanakan lagi, sama dengan P3 dibagi rho G ditambah V3 kuadrat dibagi 2G sama dengan P2 dibagi rho G. Nah, terus kita hitung berapa kecepatan yang berada di dalam pipa atau di angka 3 ini ya. Nah, kita lepaskan dulu untuk tinggi kecepatannya ya, kita pindahkan untuk tekanan-tekanannya kita jadikan 1, maka V3 kuadrat dibagi 2G sama dengan P2 dibagi rho G min P3 dibagi rho G ya. Nah, terus kita sederhanakan lagi, G nya kita hilangkan, kita coret kalau sama. Terus maka didapatkan setengah V3 kuadrat sama dengan P2 min 3 min P3 dibagi rho, atau P2 min 3 sama dengan delta P atau perubahan tekanan ya, atau bisa disebut dengan pressure drop ya. Nah, terus kita sederhanakan lagi untuk mencari kecepatan di posisi 3. P3 sama dengan akar 2 dikalikan pressure drop atau min delta P dibagi rho ya. Inilah kecepatan fluida pada posisi 3. Terus kita manipulasikan pada proses pengukuran di manometer ya. Nah, ini kan manometernya, manometer tabung ya, yang menghubungkan dengan pipa pitot tadi ya. Tekanan di titik M dan N adalah sama ya. Nah, ini kan pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas pengukuran manometer ya. Nah, prosesnya sama, ketika tekanan di daerah M akan sama dengan tekanan di N, atau PM sama dengan PN. Terus kita jabarkan untuk tekanan di M P1, karena ini titik 1 ya untuk posisi kiri, P1 ditambah rho GX. Nah, rho massa jenis ini ya, misalkan ini fluida dalam pipa ya. Nah, rho dikalikan G atau gravitasi dikalikan tingginya. Nah, kita akan mengukur sebelah sini ya. Ini tekanan P1 itu tekanan atmosfernya ditambah tekanan di posisi 1 yang kosong ini yang fluida dalam pipa, terus ditambah tekanan yang berada pada posisi cairan manometer ya. Jadi untuk tekanan di cairan manometer di posisi M bisa kita notasikan rho M dikalikan G dikalikan H ketinggiannya ini ya. Terus tekanan sebelah kiri akan sama dengan tekanan sebelah kanan. Bagaimana yang sebelah kanan atau M? Ya, PN sama dengan P2. Nah, di sini P2 ditambah rho G. Rho G dikalikan tinggi X ditambah H. Nah, berarti kan rho G dikalikan X plus H. Nah,
Terus kita sederhanakan lagi, P2 min rho G dikurangi P1 min rho G sama dengan rho M min rho dibagi rho dikalikan H. Nah, terus persamaan ini kita sederhanakan ya. Sederhanakan lagi sama dengan P2 dibagi rho G dikurangi P3 dibagi rho G. Kenapa dibagi P3? Karena titik 2 dan 3 diasumsikan cukup dekat ini ya. Nah, di sini ya. Karena dekat maka diasumsikan untuk P1 itu sama dengan P3. Jadi bisa kita ganti sebagai P3 ya. Jadi P2 min rho G dikurangi P3 dibagi rho G sama dengan rho M min rho dikalikan H dibagi rho. Nah, sampai sini kita masukkan ke persamaan ini ya, kecepatan dari titik 3 tadi ya. V3 sama dengan akar 2GH. Nah, kalau di sini kan delta P-nya atau prosedurnya rho M dikurangi rho ya. Jadi kita masukkan ya di sini ya. Nah, kita masukkan sini, maka dihasilkan akar 2GH dikalikan rho M min rho dibagi rho. Nah, ini kecepatan dari posisi 3. Nah, terus untuk sebagai faktor koreksi biasanya dipakai faktor untuk kalibrasi ya. Nah, dikalikan CP ya untuk faktor koreksinya supaya pengukuran lebih presisi ya. CP ini didapatkan pada tahapan kalibrasi sebuah alat ukur ya. Nah, jadi V3 sama dengan CP dikalikan akar 2GH rho M dikurangi rho ya dibagi rho. Inilah kecepatan di badan aliran pada posisi 3 ya. Terus berikutnya bila kecepatan lokal fluida pada posisi dalam pipa diketahui, nah, kalau sudah diketahui kecepatan fluidanya atau V3 nya tadi, maka bisa dicari debit alirannya ya. Debit alirannya kecepatan rata-rata dan kecepatan aliran massa ya. Kalau kecepatan V3 tadi diketahui atau kecepatan posisi dalam pipanya ya. Nah, jadi untuk mencari debit sama dengan Q sama dengan 2BR dikalikan kecepatan dalam pipa ya. Nah, ini tergantung dari konstanta integra dari radius pipa itu sendiri ya. Nah, terus untuk kecepatan rata-rata bisa diperoleh dari Q dibagi PR kuadrat ya. Sedangkan untuk kecepatan aliran massa M sama dengan rho dikalikan Q tadi ya. Nah, 2BR kalikan V atau kecepatan dalam pipa. Nah, ini kita ilustrasikan sebuah pipa ya. Di sini ada alirannya, aliran fluidanya. Terus di sini upstream pressure tap ya. Terus di sini ada downstream pressure tap ya. Pipa itu diletakkan di tengah-tengah dari sebuah pipa ya untuk bisa mengukur aliran fluidanya itu sendiri atau kecepatan fluida. This instrument is known as pitot tube, which is used to measure the air speed. Let's see how it works. Let's take a metallic pipe. Inside of this pipe, some fluid is flowing. Pitot tube is used to measure the velocity of the fluid flowing inside the pipe. Let's understand its working principle. If we place a piezometric tube on a hole on the top of the pipe, we can measure the static pressure of the fluid by measuring the height to which the column of the fluid rises against gravity. As you can see in the piezometric tube, the fluid is static compared to the fluid flowing in the pipe, which is dynamic. Hence, it is termed as static pressure.
if we put another piezometric tube at some distance, the height of the column will be same, considering the flow to be steady and incompressible. But if we replace this pipe with a pitot tube, the fluid column will rise. This extra height is known as dynamic pressure. When fluid enters the pitot tube, the velocity of the fluid particles becomes zero and it is converted into dynamic pressure. So we get the stagnation pressure, which is the sum of the static and dynamic pressure. So stagnation pressure represents the pressure at a point where the fluid velocity has come to a complete stop. Now let's use the Bernoulli equation and derive the formula for velocity of the fluid. Let's take 2 points, point 1 and 2. At point 1, the velocity of the flowing fluid is v, and at point 2, velocity inside the pitot tube is 0, as the flow has become stagnant here. Now, since both the points are at same elevation, z1 and z2 gets cancelled, and v2 is equal to 0, so this term is also 0. Now, if we rearrange the equation, we get the equation in this form. P2 is the stagnation pressure, where P1 is the static pressure, and V1 square by 2 into rho is the dynamic pressure. From this equation, we can get the velocity of the fluid. Using a manometer also, we can calculate the velocity of the fluid. As we can observe, the pressure in the pitot tube side is more than the other side, so it has more height in the manometer than the other side. So using the difference in the height of the manometric fluid, delta H, we can calculate the pressure difference. So from this we can again derive the velocity of the fluid as under root 2 into delta H rho Lg divided by rho. Delta H equal to P2 minus P1 by rho L into G, where rho L is the density of the manometric fluid. In aircrafts, the pitot tube is extended from the side surfaces or on the front side. It consists of static ports to allow air to enter at atmospheric pressure and a pitot tube in the center. So when aircraft is moving at high speed, air from pitot tube enters at high speed and causes the pressure in chamber 2 to increase, that is P2, which is the sum of static and dynamic pressure. This causes the diaphragm between the chambers to deform towards the static chamber as pressure in other chamber is high. This diaphragm is connected to a pressure transducer which gives the pressure difference. Alat ukur berikutnya adalah venturimeter ya. Nah, seperti kita ketahui untuk alat ukur kecepatan lokal kita tadi menggunakan pipa pitot ya. Terus untuk kecepatan total kita bisa menggunakan venturimeter, orifice maupun rotameter ya. Nah, untuk alat ukur yang kedua kita coba jelaskan venturimeter ya. Venturimeter bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada dua bentuk ya yang mengalami perubahan luas penampang ya. Nah, luas penampang seperti ini. Nah, terus alat ukur yang digunakan pada titik diameter yang besar, terus pada titik diameter yang kecil. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ketinggian antara alat ukur satu dan kedua nanti bisa diukur sehingga bisa dihasilkan kecepatan fluida pada pipa yang akan diukur. Nah,
Pada intinya untuk posisi venturimeter pada posisi ini ya, terjadi pada perubahan penampangnya ini ya. Nah, di sini ada hukum kontinuitas ya antara penampang 1 dan penampang 2. Nah, seperti kita ketahui untuk persamaan kontinuitas A1V2 akan sama dengan A2V2 atau Q1 sama dengan Q2. Kita bisa lihat pada ilustrasi ini, tekanan di titik 1, nah di sini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan 2. Nah, karena kecepatan di titik 1 lebih rendah daripada kecepatan di titik 2. Nah, jadi tekanan sama kecepatan itu berbanding terbalik. Nah, karena luas penampang titik 1 lebih besar daripada luas penampang dari titik 2. Karena luas penampang yang lebih besar, maka tekanannya lebih tinggi daripada titik 2. Nah, karena tekanannya lebih tinggi dari titik 2, maka kecepatan titik 1 lebih rendah daripada kecepatan di titik 2. Nah, itu logikanya ya. Nah, tekanan akan berbanding terbalik dengan kecepatan fluida itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh dari Venturi ya, alat untuk mengukur kecepatan rata-rata dalam pipa. Nah, bentuknya seperti ini ya contohnya ya. Di sini ada luas penampang 1 dan 2. Di sini terletak Venturi drop atau perubahan tekanan ya, perubahan luas penampang, maaf. Pada alat ini terjadi pengurangan luas penampang pada titik 2, sehingga kecepatan aliran rata-rata titik 1 dicari dengan menerapkan persamaan Bernoulli ya antara titik 1 dan titik 2. Nah, jadi kita turunkan lagi dengan persamaan Bernoulli. P1, nah, posisi ini dibagi rho G ditambah V1 kuadrat dibagi 2G ditambah Z1. Nah, terus akan sama dengan P2 dibagi rho G ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ditambah Z2. Nah, di sini bisa kita lihat antara Z1, ketinggian Z1 dan ketinggian Z2 dianggap atau diasumsikan sama, jadi bisa kita coret ya, sehingga didapatkan kesamaan P1 dibagi rho G ditambah V1 kuadrat dibagi 2G ditambah P2 dibagi rho G ditambah V2 kuadrat dibagi 2G. Jadi posisi 1 sama dengan posisi 2. Nah, berarti kalau di venturimeter ini yang berlaku tinggi tekan dan tinggi kecepatan. Nah, tinggi tekan dan tinggi kecepatan pada titik 2 akan sama dengan tinggi tekan dan tinggi kecepatan di posisi 2. Setelah itu, setelah kita dapatkan persamaan Bernoulli tadi, kita gabungkan dengan persamaan kontinuitas ya, yaitu Q1 sama dengan Q2 ya, atau bisa jabarkan A1V1 sama dengan A2V2 atau kita kalikan juga dengan massa jenisnya. Nah, massa aliran ya, massa aliran dari persamaan kontinuitas ya. M1 sama dengan M2. Nah, berarti rho 1 dikalikan A1 dikalikan V1 sama dengan rho 2 dikalikan A2 dikalikan V2. Nah, di sini kan kita mencari kecepatan di titik 2, maka kita sederhanakan V2 sama dengan rho 1 dibagi rho 2 dikalikan A1 bagi rho 2 dikalikan V1 ya. Terus kita karena massa jenis fluidanya sama, maka kita hilangkan ya, maka V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikalikan V1. Jadi A1 itu luas penampang di titik 1, sedangkan A2 luas penampang di titik 2. Terus kita masukkan ke persamaan Bernoulli tadi ya, kita sederhanakan pada persamaan Bernoulli ini ya, yang kita hasilkan tadi ya. Kita masukkan ke sini, maka P1 dibagi rho G dikurangi P2 dibagi rho G sama dengan V1 kuadrat
dibagi 2G dikalikan V2. Nah, V2 kan berarti A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurangi 1. Nah, jadi ini dikalikan sini ya. Nah, dimasukkan ke persamaan Bernoulli antara posisi 1 dan posisi 2. Jadi di sini di posisi ini kan dipindah disamakan dengan pengurangannya. Jadi P1 dipindah, P1 dibagi rho G dikurangi P2 dibagi rho G. Terus V2 kuadrat per 2G dikurangi V1 kuadrat dibagi 2G. Nah, jadi lebih sederhana seperti ini ya. Nah, terus kita masukkan penyederhanaannya, kita masukkan lagi ke sini. Jadilah ini ya. Nah, terus kita cari posisi kecepatan pada posisi 1 ya. Nah, V1 nya berapa? Nah, kita keluarkan V1 nya. Bluk-bluk. Nah, sehingga didapatkan V1 sama dengan akar 2 V1 min V2 dibagi rho dibagi A1 bagi A2 kuadrat dikurangi 1 ya. Sehingga kita sederhanakan lagi, P1 min P2 kan sama dengan perubahan tekanan di antara titik 1 dan titik 2 ya. Atau bisa disebut dengan pressure drop ya. Sehingga V1 sama dengan akar 2 min delta P dibagi rho dibagi A1 dibagi A2 kuadrat dikurangi 1 ya. Kemudian pengabaian dalam penentuan diskompensasi bisa menambahkan faktor koreksi ya. Nah, untuk kepresisian dalam proses pengukuran. Biasanya faktor koreksi diperoleh dari kalibrasi ya, atau nilai umumnya sekitar antara 0,98. Jadi kecepatan di titik 1 yang kita ukur fluida di dalam pipanya sama dengan V1 sama dengan CV dikalikan 2 min delta P dibagi rho dibagi A1 dibagi A2 kuadrat kurangi 1. Nah, min delta P ini pressure drop ya namanya ya. Nah, terus pressure drop dicari dari perbedaan permukaan pada cairan manometer ya. Nah, kita perbedaan cairan pada manometer. Delta P sama dengan P1 min P2 atau sama dengan rho M min rho dikalikan G. Nah, ini rho M itu massa jenis dari fluida alat ukurnya, sedangkan rho massa jenis dari fluida yang akan diukur. Nah, ini delta P atau pressure drop sama pressure drop ya. Ini bisa dimasukkan juga ke sini ya, min delta P. Terus untuk mengukur debit kita masukkan juga Q sama dengan P1 dikalikan A1. Nah, setelah itu kita masukkan P1 nya ke sini. Nah, jadi dapatkan untuk debit sama dengan CV dikalikan akar 2 min delta P dikalikan A2 kuadrat dibagi rho dibagi 1 min A2 bagi A1 kuadrat. Nah, ini gini untuk V1 ini kita masukkan ke persamaan debit ya. Terus untuk persamaan aliran massa seperti kita ketahui, untuk aliran massa rho dikalikan V1 dikalikan A1. Nah, V1 nya kita masukkan lagi persamaan aliran massa ya, sehingga didapatkan CV sama dengan akar 2 rho min delta P dikalikan A2 kuadrat dibagi 1 min A2 bagi A1 kuadrat ya. Nah, maka kita bisa mengetahui debit dan aliran massa pada fluida yang kita ukur atau fluida di dalam posisi 1 atau fluida di dalam sebuah pipa. Ini salah satu aplikasi pemakaian ventrimeter ya. Ini di sini bisa kita lihat pada proses pneumatik ya di sebuah perusahaan ya. Nah, terus ada juga proses ventrimeter menggunakan manometer di jarum ya. Terus ini ventrimeter dengan manometer fluida. Nah,
ini yang lebih sederhana, paling sederhana. Kalau yang ini menggunakan manometer analog ya, tapi tetap di bawahnya ada Venturi ya. Terus berikutnya alat ukur yang ketiga untuk mengukur kecepatan total ya, yaitu orifice meter ya. Sama dengan Venturi meter, orifice meter digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata aliran dalam pipa atau kecepatan total ya. Di sini terlihat perubahan luas penampang ya. Luas penampang, ada terjadi perubahan luas penampang di dalam pipa. Di sini ada Venturi meter, orifice ya, orifice meter ya. Bentuknya seperti ini ya. Kecepatan rata di lokasi 1 ditentukan dengan menerapkan persamaan Bernoulli antara titik 1 dan titik 2 ya, di sini ya titik 2 nya ya, serta persamaan kontinuitas ya. Seperti kita ketahui pada penurunan persamaan pada alat ukur Venturi, kita bisa menyamakan ya, karena dari orifice meter dan Venturi meter hampir sama ya, yaitu menggunakan perbedaan luas penampang antara area yang diukur dengan area yang diukur, beda yang diukur dengan area yang terjadi pengukuran pada sisi orifice maupun sisi Venturinya ya. Jadi kita bisa ambil kecepatan di titik 1 sama dengan akar 2 P1 min P2 dibagi rho dibagi A1 min A2 kuadrat dikurangi 1, atau akar 2 min delta P seperti kita ketahui yaitu pressure drop ya, atau perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2 dibagi rho dibagi A1 bagi A2 kuadrat dikurangi 1. Seperti kita ketahui untuk pressure drop delta P sama dengan P1 min P2, atau rho M min rho dikalikan GH. Rho M massa jenis fluida alat ukurnya atau manometernya, sedangkan rho massa jenis fluida yang akan diukur ya. Terus kita tinggal memasukkan persamaan untuk mengukur posisi fluida di posisi 1 ya. Jadi V1 sama dengan CO. CO kalikan akar 2 min delta P dibagi rho dibagi A1 bagi A0 kuadrat dikurangi 1. Seperti kita ketahui kenapa diganti A1 karena posisi A2 kan sulit ya, sulit untuk dievaluasi atau diukur, maka kita menggunakan luas penampang pada orifice atau A0. Jadi diganti A0 saja karena posisi 2 sulit untuk diukur. Di sini ada perubahan aliran juga, ada vena kontrakta ya. Jadi untuk dievaluasi sangat sulit. Kita asumsikan A2 itu sama dengan A0 atau posisinya di sini untuk A0 nya ya.
Terus setelah ketemu V1 maka didapatkan kesamaan untuk mengukur debitnya ya. Nah, Q sama dengan V1 kali A1 dikalikan CO dikalikan akar 2 min delta P dikalikan A0 kuadrat dibagi rho dibagi 1 min A0 dibagi A1 kuadrat. Nah, terus untuk masa alirannya, nah, M sama dengan rho dikalikan V1 A1 sama dengan CO dikali akar 2 rho min delta P atau pressure drop dikalikan A0 kuadrat dibagi 1 min A0 bagi A1 kuadrat. Nah, kenapa dikalikan CO? Nah, CO ini faktor koreksi. Nah, untuk mencari kesalahan-kesalahan yang akan ditimbulkan sehingga proses pengukuran akan lebih presisi. Ya, faktor koreksi ini bisa dilihat pada tabel alat ukur ya. Nah, ini untuk mencari CO ya, CO atau CR. CO itu untuk orifice, sedangkan untuk CR itu untuk rotameter. Nah, di sini kalau kita mencari CO untuk orifice, kita bisa mengukur jenis alirannya dulu. Kita cari angka rinolnya dulu. Nah, ketika diketahui angka rinolnya, maka kita akan menarik garis ke atas. Nah, kita cari dulu bentuk orifice diameternya ya. Nah, shape edge orifice diameter rasio. Jadi perbandingan antara D1 dan D2. D posisi 2 dibandingkan D posisi 1 ya. Jadi diameter yang kecil dibandingkan dengan diameter yang besar. Misalkan untuk diameter rasionya 0,5, berarti kan garis ini ya, garis kurva ini ya. Nah, terus untuk angka renolnya misalkan diketahui 10 pangkat 3. Nah, kita tinggal tarik garis ke atas, ketemu garis ini kurva 0,5 tadi ya, perbandingannya ketemu di sini. Nah, berarti titik ini ya, berarti ya. Setelah itu tarik garis ke arah kiri. Nah, sehingga didapatkan untuk CO faktor koreksi alat ukur orifice sekitar 0,7. Nah, angka ini yang akan dikalikan ke faktor koreksi di sini ya, baik untuk mengukur kecepatan fluidanya, mengukur debit dan mengukur aliran masanya. Terus ini aplikasi dari penggunaan orifice pada lab ya. Nah, di sini bisa kita ketahui orifice-nya berada di dalam sini ya, terjadi perubahan diameter ya. Nah, seperti ini. Terus bisa juga dengan manometer menggunakan incline manometer. Nah, tapi untuk orifice-nya di dalam pipa ya. Aplikasi orifice ini sangat banyak digunakan ya, misalkan untuk mengukur aliran fluida pada pipa gas maupun pipa minyak ya, Pertamina mungkin ya. Nah, tetapi untuk alat manometer, alat ukurnya bisa digunakan secara manual, yaitu pakai incline manometer maupun pipa U biasa. Nah, itu secara manual. Tapi kalau secara lebih otomatis bisa menggunakan manometer analog. Atau analog ya, pressure gauge saja ya. Atau bisa lebih canggih lagi untuk memakai manometer digital. The differential flow meter is the most common device for measuring fluid flow through pipes. Flow rates and pressure differential of fluids such as gases, vapors, and liquids are explored using the orifice plate flow meter. The differential flow meter, whether Venturi tube, flow nozzle, or orifice plate style, is an inline instrument that is installed between two pipe flanges. The orifice plate of the flow meter is comprised of a circular metal disc with a specific hole diameter that reduces the fluid flow in the pipe. Pressure taps are added on each side of the orifice plate to measure the pressure differential. According to the laws of conservation of energy, the fluid entering the pipe must equal the mass leaving the pipe during the same period of time.
the velocity of the fluid leaving the orifice is greater than the velocity of the fluid entering the orifice. Applying Bernoulli's principle, the increased fluid velocity results in a decrease in pressure. As the fluid flow rate increases through the pipe, back pressure on the incoming side increases due to the restriction of flow created by the orifice plate. The pressure of the fluid at the downstream side of the orifice plate is less than the incoming side due to the accelerated flow. With a known differential pressure and velocity of the fluid, the volumetric flow rate can be determined. The flow rate, Q, of a fluid through an orifice plate increases in proportion to the square root of the pressure difference on each side multiplied by the K factor. For example, if the differential pressure increases by 14 psi with a K factor of 1, the flow rate is increased by 3.74. Terus alat ukur yang keempat adalah rotameter ya. Sama seperti tadi, coba seperti Venturi maupun Orifice, rotameter mengukur fluida kecepatan total ya. Itu kecepatan lokal ditambahkan dengan kecepatan konveksi ya. Rotameter alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan linier aliran rata atau kecepatan linier fluida. Bentuknya seperti ini ya. Ini alat ukur yang sering digunakan pada proses yang paling sederhana ya, atau paling banyak dijual di umum ya, rotameter ya. Besar kecilnya rotameter tergantung dari besar kecilnya debit aliran ya. Semakin besar debitnya maka dibutuhkan diameter dari tabung rotameter itu sendiri ya. Rotameter terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu float. Float itu benda yang mengambang mengikuti tekanan aliran fluida. Dari float ini ada gaya yang membawa float ini ke atas ya, tergantung dari tekanan fluidanya. Di sini ada beberapa gaya, itu FG, gaya ke bawah atau gaya berat. Terus ada FB, gaya buoyancy, itu gaya apung. Terus ada juga gaya dari gaya hidrostatis atau FD ya. Di sini ada posisi-posisi yang bisa dilakukan pengukuran ya. Kita mengukur pada posisi 1 ya, sedangkan alat ukurnya bisa dibandingkan dengan posisi 2 di sini ya. Ini di sini dan di sini ya. Terus kesetimbangan gaya yang bekerja pada float ya, bisa kita jabarkan seperti ini ya. VR dikalikan ROL dikalikan G ya. Tadi kan gaya ke atas ya, dikurangi VR diro G, gaya gravitasi dikurangi AF dikalikan delta P atau pressure drop atau dari tekanan hidrostatis tadi ya, sama dengan 0 ya. Seperti kita ketahui untuk VR sama dengan volume float atau volume float ini ya, atau pengapung ini ya. Terus untuk AF luas penampang float maksimum. Nah, luas penampang float maksimum. Nah, jadi luas penampangnya ini nih. Nah, AF itu ya. Luas penampang yang paling maksimum ya. Terus untuk delta min delta P itu pressure drop, sedangkan rho F densitas dari bahan float ya. Nah, sedangkan untuk rho densitas fluida. Nah, jadi kita ukur lagi untuk rotameter, kita jabarkan dengan persamaan Bernoulli antara di titik 1 dan titik 2. Nah, kita jabarkan seperti ini ya. Rho 1 dibagi rho G ditambah V1 kuadrat dibagi 2G ditambah Z1 min F min W. Nah, sama dengan P2 dibagi rho G ditambah
V2 kuadrat dibagi 2G plus Z2. Terus asumsi yang digunakan ada hukum Newton yang kedua. Asumsinya Z1 dan Z2 sama dengan 0 asumsinya ya, karena ketinggiannya dianggap sama ya. Terus W nya gaya beratnya dianggap 0, terus gayanya dianggap 0 juga, sehingga didapatkan, kita coret semua ya, FW coret-coret, Z nya juga dicoret, maka persamaannya menjadi lebih sederhana, yaitu P1 dibagi rho G ditambah V1 kuadrat dibagi 2G sama dengan V2 dibagi rho G ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ya. Persamaan ini kita gabungkan dengan persamaan kontinuitas ya, dari masa aliran ya, M1 sama dengan M2, atau rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Seperti kita ketahui, untuk A1 yaitu luas penampang pada posisi 1, sedangkan A2 karena posisinya susah untuk dievaluasi, maka diambil A0, nanti posisi yang paling mendekati si float tadi ini ya. Nah, kita asumsikan A0 atau luas celahnya di sini ya. Nah, celahnya di sini, perbandingan celah di sini, celah antara float dengan dinding pipa rotameter ya. Terus kita bandingkan lagi, A1 V1 sama dengan A0 V0. Nah, terus kita masukkan, sehingga untuk A2, untuk V2 kita menggunakan A-nya menggunakan A0 ya tadi ya. Jadi V2 kecepatan di titik 2 sama dengan A1 dibagi A0 dikalikan V1 ya. Nah, kecepatan ini kita masukkan ke persamaan Bernoulli tadi ya, sehingga didapatkan P1 dibagi rho G ditambah V1 kuadrat dibagi 2G sama dengan V2 dibagi rho G ditambah A1 dibagi A0 kuadrat kali V1 kuadrat dibagi 2G ya. Terus kita sederhanakan menjadi blue kutub delta P sama dengan P1 min P2 sama dengan rho V1 kuadrat dibagi 2 dikalikan A1 dibagi A0 kuadrat dikurangi 1, sehingga persamaannya akan menjadi, kita masukkan ini ya, kita masukkan persamaan yang di sini ya. Nah, persamaan ini kita masukkan ke sini, sehingga akan menjadi VF dikalikan rho F dikalikan G dikurangi VF rho G dikurangi rho V1 kuadrat dikalikan A1 min A0 kuadrat dikurangi 1 dikalikan AF sama dengan 0, sehingga didapatkan untuk kecepatan di titik 1 sama dengan akar 2G VF dikalikan rho F dikurangi P dibagi rho dibagi A1 min A0 dibagi A1 bagi A0 kuadrat dikurangi 1 dibagi lagi sama AF ya. Inilah kecepatan di titik 1. Nah, kecuali di titik 1 atau kecepatan fluida yang akan diukurnya. Kalau di titik 2 berarti kan posisi pengukuran ya. Nah, kalau di titik 1 posisi fluida yang akan diukur ya. Untuk kepresisian dalam ukuran dibutuhkan faktor kalibrasi atau faktor koreksi atau CR, sehingga dikalikan dengan CR atau faktor koreksi ya. Nah, sehingga V1 sama dengan CR dikalikan akar 2G VF dikalikan rho F min rho dibagi rho AF dibagi A1 bagi A0 kuadrat dikurangi 1. Inilah kecepatan fluida di posisi 1. Sedangkan untuk mencari CR sama seperti mencari CO pada Olives ya. Nah, ini untuk mencari CR ya, atau faktor koreksi pada rotameter. Misalkan bentuk float meternya seperti ini ya. Nah, untuk float meter seperti ini berarti menggunakan grafik kurva yang ini ya, yang ini. Misalnya untuk bentuk
floatnya seperti ini. Terus kecepatan aliran fluida atau jenis aliran fluidanya kita ukur dulu angka Renault-nya. Nah, misalkan untuk angka Renault diketahui 10⁻3. Nah, kita tarik ke sini ketemu dari ini ya, di sini terletak di sini ya. Nah, ini tarik sini ketemu di sini. Terus tarik ke sebelah kiri. Nah, jadi ketemu kira-kira 0,78 ya, kira-kira 0,78 untuk CR atau faktor koreksi untuk rotameter ya. A rotameter is a device that measures the flow rate of liquid or gas in a closed tube. It belongs to a class of meters called variable area meters, which measure flow rate by allowing the cross-sectional area the fluid travels through to vary, causing a measurable effect. A rotameter consists of a tapered tube, typically made of glass with a float, made either of anodized aluminum or a ceramic, actually a shaped weight, inside that is pushed up by the drag force of the flow and pulled down by gravity. The drag force for a given fluid and float cross-section is a function of flow speed squared only. A higher volumetric flow rate through a given area increases flow speed and drag force, so the float will be pushed upwards. However, as the inside of the rotameter is cone-shaped, widens, the area around the float through which the medium flows increases, the flow speed and drag force decrease until there is mechanical equilibrium with the float's weight. Sekian dari saya, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata maupun kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.